Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita ada laptop Acer ya. Acer ini serinya adalah ini ya, L5475G strip 55BD. Oke, jadi laptop ini dia mau tambah NVMe teman-teman ya. Kita lihat sebentar ya. Oke, ini spek aslinya ya. Ini ada Nvidia-nya seri G, dan ini speknya ya. Ini Core i5 7200U. Yang lain tidak kelihatan ya. Dedicated RAM. Oh, itu NVGA saja, GeForce MX 9 GeForce 940 MX. Ini juga ya. Nih, Core i5 Gen 7. Oke teman-teman, jadi untuk Gen 6 Gen 7 itu sebenarnya sudah support dengan M2 ya, NVMe M2 ya, bukan yang NVMe biasanya ya, tapi yang M2. Tapi ya kita coba juga ya NVMe yang biasa, siapa tahu dia support ya. Untuk slotnya untuk Gen 6 Gen 7 itu ada laptop yang sudah menyediakan, ada yang belum teman-teman ya. Nah, dan seri ini L5475 ini kalau tidak salah memang sudah menyediakan. Terus L5575 yang 15 inci juga sudah menyediakan. Oke, jadi ini sudah ada NVMe nya, sudah dibawa ya. NVMe PCI Gen 3. Oke, ini 256 GB. Oke, untuk bukanya itu mudah teman-teman ya. Kita tinggal buka about 1, 2, 3 saja. Jadi teman-teman, ini juga sekalian apa ya, pengalaman bagi saya ya untuk masang NVMe ini untuk di Gen 7 ini, Gen 6 Gen 7 Gen 7 ya. Ini nanti support atau tidak kita lihat sama-sama ya. Nah, ini enak teman-teman, jadi tidak perlu buka semua, hanya buka 3 baut saja. Ini baterainya sudah saya habiskan tadi ya. Bukan sudah dihabiskan, sudah tinggal sedikit, ini belum kering benar, tapi tidak apa-apa karena dianya itu tadi dipakai nonton ya, menghabiskannya biar cepat. Nah, ini sudah ada 2, ini artinya sudah di up teman-teman ya, sudah di upgrade. Kita dekatkan dulu. Ini dia ya teman-temannya. Ini RAM-nya 4 GB, PC 2133P, dan ini juga 4 GB nih teman-teman ya. Kemungkinan RAM aslinya tuh ini. Ini bukan. Ada segel Lenovo teman-teman. Tuh ada tulisan Lenovo. Jadi dicopotan Lenovo teman-teman ya. Yang ini mungkin aslinya atau dua-duanya bukan aslinya. Artinya mungkin yang lama rusak sudah pernah diganti. Jadi RAM-nya ini kemungkinan 8 GB ya. Ini karena ini 4 ya. Yang ini misalnya bawaan juga 4 biasanya. Oke, untuk ini dia pakai menggunakan SSD SATA. Ini juga sudah up aslinya, ini hard disk ya, harusnya sekitar 500 GB kalau tidak 1 tera. Nah, ini teman-teman, yang sembunyi ini adalah slot NVMe-nya ya. Nih, kemudian ini dudukan bautnya. Nah, ini bisa ini yang pendek sampai sini, pindah bautnya nanti, atau yang panjang sampai sini. Tapi saya mau pakai NVMe yang tadi, yang panjang ya. Benar bisa atau tidak, sebentar teman-teman. Ya, jadi dia di dalam sini nih posisinya. Ini barangnya. Saya lihatkan lagi. Ini ya, NVMe PCI Gen 3. Oke. Jadi dia NVMe benar teman-teman ya. Jadi ini ya, kan kalau M2 kan di sini juga ada belah seperti itu ya. Tidak ada, kita coba bisa berhasil atau tidak, nanti kita cek di BIOS-nya. Oke, ini sudah tutup.
Oke teman-teman, sudah saya pasang. Sebentar ya, saya ambil casnya dulu. Oke teman-teman, ini casnya dari beliau juga. Saya colok dulu. Kita akan cek dia di BIOS apakah terbaca atau tidak NVMe nya. Belum saya tutup ya ini. Oke teman-teman yang punya sama mungkin ya, laptop tipe sama, mungkin bisa coba nih, saya tekan F2 untuk BIOS nya. Atau ada penasaran pengen coba NVMe juga, bisa teman-teman ya. Nih agak lama nyala teman-teman, padahal lampunya ini sudah nyala ini. Oke, kita lihat dulu tuh. Oke, sudah masuk BIOS teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman. Bisa dibaca teman-teman. Mau nggak kelihatan ya? Nih, EYOTA SSD tadi, kemudian NVMe 256 teman-teman. RAM-nya 8 GB ya, bener tadi 44. Oke, jadi teman-teman ini secara teorinya ini sudah berhasil untuk pasang NVMe nya teman-teman ya, sudah berhasil. Nah, kalau mau puas nanti kita install ulang ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, untuk NVMe nya sekali lagi nih 256 ada, ini bisa teman-teman. Ini SSD nya 256 teman-teman. Jadi ini malah bisa up-nya banyak teman-teman, bisa NVMe 1, kedua harddisk tadi jadi SSD EYOTA ini, ketiga DVD ini bisa dicopot teman-teman. Jadi dia bisa pakai 3 harddisk ya. Ada misalnya 1 harddisk, 1 SSD SATA, 1 NVMe bisa teman-teman ya, atau 1 NVMe 2 harddisk laptop bisa, atau 1 NVMe 2 SSD SATA juga bisa teman-teman. Jadi bisa 3 storage ya kalau mau mengorbankan DVD-nya. Oke, nanti saya coba install ulang ya, saya buatkan videonya juga teman-teman untuk install ulangnya. Ini sudah tambah, sebentar saya matiin dulu teman-teman, tuh masih ada baterainya, saya matiin paksa. Saya tutup dulu. Oke ya, nanti saya buatkan videonya habis ini. Jadi untuk NVMe nya bisa teman-teman ya, NVMe nya bisa jadi bagi teman-teman yang mau up juga bisa. Ini sudah ada buktinya bisa ya. Artinya versi yang 15 inci E5575, ini kan 475 ya, 475G ini. Yang 575 itu juga bisa artinya ya. Artinya untuk Gen 7 bisa teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah saya tutup. Jadi untuk upgrade-nya tadi teman-teman mudah sekali, hanya buka ini saja ya, ini ya, bautnya 1 2 3. Kemudian yang bisa di upgrade dari laptop ini ya, biarpun kita tidak bongkar semua, itu pertama RAM ya. RAM-nya itu kalau aslinya masih ada 1 slot kosong, artinya bisa dibuat sampai 16 GB 88 ya, DDR4. Nah, versi awal 2133 tadi ya. Kemudian NVMe bisa ditambah, aslinya juga kosong, tidak ada bawaan laptop maksud saya, jadi bisa ditambah NVMe. Kemudian ketiga ini harddisk yang di sini tadi itu aslinya harddisk teman-teman ya, 500 GB atau 1 tera. Nah itu bisa diganti tadi SSD SATA ya. Ini juga sudah di up SSD SATA. Yang keempat ini teman-teman DVD juga tidak susah ngebongkarnya, hanya bongkar baut satu ini saja, tarik DVD-nya nanti keluar. Nah, tambah CD,
Nah, nanti mau dipasang hard disk juga boleh atau SSD SATA boleh teman-teman ya. Jadi ini bisa 3 storage. Nah, kemudian RAM-nya tadi ya bisa 16. Kalau mau lebih dari 16 dicek dulu di web resminya. Kemudian prosesor tidak bisa teman-teman. Prosesornya ini biasanya Gen 4 ke atas itu sudah tanam. Cuman ada Gen 4 yang memang masih bisa dilepas ya, mungkin seri-seri ROG. Nah, tapi kalau Gen 6 ya, Gen 6 ke atas ya, terutama sampai 7 dan seterusnya rata-rata prosesornya sudah main tanam ya, tipe BGA yang nempel di motherboard, jadi sudah tidak bisa dilepas lagi ya. Oke teman-teman, itu saja untuk up NVMe nya. Nanti saya buatkan video install ulangnya, siap-siapkan Windowsnya dulu. Ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.